dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa. Ya, shalom saudara sekalian. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian baik yang ada di rumah maupun yang ada di mall Atrium ini ya. Ya, puji Tuhan pemirsa sekalian, hari ini kita menampilkan suatu acara yang luar biasa yaitu Blessing Our City. Ya. Kita tahu bahwa kota di mana kita tinggal itu adalah bukan hanya tempat kita tinggal, tapi kemudian kita bekerja, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengupayakan kesejahteraan kota kita. Ya. Pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Ya, dan pemirsa kapanpun Good News Program ini berlangsung, apabila pemirsa memiliki pergumulan doa ataupun konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Iya, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, oleh karena itu tanpa menunggu lagi kita akan menampilkan ada lima orang narasumber ya yang sangat luar biasa, dan kita percaya bahwa mereka ini akan menjadi orang-orang yang akan memberkati kita, mengajarkan kepada kita, memberikan inspirasi kepada kita bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi berkat buat kota kita. Amin. Ya, Tapi sebelumnya pemirsa, kami mau menampilkan satu tayangan video klip yang berikut ini. Karena kesadaran akan tubuh Kristus untuk mempersatukan gereja-gereja yang ada di Bandengan dan sekitarnya, terbentuklah Bless Bandengan. Bless Bandengan adalah komunitas gembala sidang, hamba Tuhan, dan gereja dari berbagai macam denominasi gereja yang memiliki visi untuk memberkati masyarakat, memberkati pemerintah, dan juga memberkati gereja. Secara rutin Bless Bandengan mengadakan komsel gembala, ibadah bersama, doa bersama, fellowship, dan rapat fasilitator. Secara berkala, Bless Bandengan mengadakan pengobatan gratis, pesta rakyat, Natal bersama, seminar gabungan, retret gembala, dan lain-lainnya. Sudah saatnya bagi setiap gereja untuk saling bergandengan tangan menjadi berkat bagi bangsa ini. Melalui keragaman inilah sebenarnya kita dapat saling bersinergi, membuat suatu kekuatan yang besar untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tolong bangsa Indonesia aman, damai sejahtera. Mari kita saling bersatu, saling menguatkan, saling menolong, saling menasehati, dan saling menjaga, sehingga kasih-Nya dinyatakan dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita ikuti penuturan dari hamba-hamba Tuhan tentang Blessing Our City, hanya di Good News Program. Dia akan menjadi terang bagi Indonesia. Awalnya apakah susah untuk dirangkul bersama-sama seperti itu? Justru sama sekali tidak susah karena visi ini sudah ada di setiap hati para gembala. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. I love you, so good. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Masih bersama dengan kami dalam Good News Program, tapi yang kami siapkan hari ini cukup menarik, yaitu Blessing Our City. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa umur kekristenan di Indonesia itu ada sekitar 450 tahun. Pemirsa sekalian, sejak pertama kali seorang misionaris dari Eropa masuk ke negeri kita yang tercinta ini. Tetapi dalam kurun waktu yang begitu panjang, rupanya pertumbuhan kekristenan sudah sangat luar biasa. Dan kita tahu bahwa di Indonesia
kepercayaan atau agama Kristen adalah kepercayaan yang salah satu yang terfragmentasi. Kita tahu ada sekitar lebih dari 400 sinode yang ada di Indonesia, dan hari ini kita menampilkan ada beberapa gereja yang akan bersatu kemudian akan menginspirasi kita semua. Silakan, Der. Ya, di studio telah hadir 5 orang bapak-bapak yang luar biasa, dan saya akan memperkenalkan kepada pemirsa sekalian. Di sebelah kanan saya ada Pak Hoke selaku fasilitator dari Bless Bandengan. Kemudian ada Pendeta Teddy dari Gereja Baptis Siloam. Ya, shalom Pak. Kemudian ada Pastor Biantoro dari Gereja GBI Apiro Kudus. Ada Pendeta Yohanes Bambang dari GKI Perniagaan, dan terakhir ada Pendeta Sony Cornelius dari Wesley Methodist Church. Shalom. Shalom, apa kabarnya Bapak-Bapak? Senang sekali Bapak-Bapak semua hari ini tampan-tampan gagah-gagah. Saya paling cantik sendiri hari ini. Kita mewakili kerajaan Tuhan. Oleh karena itu ada orang yang berkata, apa dunia ini tanpa wanita gitu. Puji Tuhan, istri saya paling cantik hari ini. Puji Tuhan. Nah, saya ingin bertanya nih, kita berbicara tentang blessing our city. Bisa tolong jelaskan apa artinya dan visi daripada kegerakan yang ada di daerah Jakarta Utara ini apa? Silakan. Jadi kita bertemu sebagai sesama tubuh Kristus gereja-gereja Pak yang ada di Bandengan atau bagian dari Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Oh, Barat dan Utara ya? Iya Pak. Okay, kita bergabung, kita punya visi memberkati pemerintah, memberkati masyarakat, dan memberkati gereja, terutama pimpinan-pimpinan gereja Pak dan seluruh jemaatnya pastinya Pak. Awalnya waktu itu kok bisa mempunyai ide untuk bersatu itu bagaimana? Nah, kebetulan ada seorang rekan kita yang mendengar suara Tuhan, bisa dijelaskan langsung oleh Pak Oke, Pak. Oh, oke. Silakan Pak Oke. Waktu itu saya baru menikah, istri saya itu anak dari Gembala Sidang Geblis Berkat Roh Kudus. Dan saya itu membantu pelayaran di gereja itu seminggu kurang lebih 2-3 kali. Dan ketika saya jalan lewatin jalan Bandengan itu, saya lihat sebelah kiri dan kanan banyak gereja. Terus saya tanya ke papi saya, "Papi kenal nggak gembala di sana?" "Kenal, dulu 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu." Dan tiba-tiba timbul sesuatu di hati saya, kenapa ya gereja-gereja di sini kok nggak berbarengan? Mulailah saya berjalan bertemu dengan masing-masing gembala. Ternyata isi hati para gembala itu sama. Mereka sudah punya hati untuk tubuh Kristus sudah lama. Cuman momennya aja belum dapat. Akhirnya terlaksanalah di Natal Desember tahun 2007. Dan setelah itu berlangsung sampai sekarang. Waktu itu apa yang dilakukan di acara Natal itu? Natal itu kita ibadah bersama, kita gabungan dari semua gereja yang ada di Bandengan dan sekitarnya. Kita undang pendetanya itu Pendeta Petrus Agung menyampaikan firman Tuhan. Dan setelah itu terbentuklah fasilitator Bless Bandengan dan Komsel atau Fellowship Gembala. Kita secara rutin sebulan sekali bisa ketemu. Bisa ceritakan nggak berapa banyak gereja yang ada di daerah? Terdiri dari berapa gereja? Waktu itu yang terlibat kurang lebih 20-an gereja. Sampai sekarang dari berbagai denominasi. Wow, itu tentunya bukan sesuatu yang mudah ya untuk merangkul gereja-gereja ini. Nah, bagaimana tanggapan, apakah yang bapak-bapak ini yang kamu rangkul pertama kalinya? Bapak-bapak ini adalah perpanjangan dari apa yang sudah terjadi waktu itu. Tapi mereka mewakili denominasi masing-masing. Awalnya apakah susah untuk dirangkul bersama-sama seperti itu? Justru sama sekali tidak susah karena visi ini sudah ada di setiap hati para gembala. Puji Tuhan. Kita tahu kan kalau memang sudah ada dalam setiap hati para gembala, kan firman Tuhan sudah mengatakan betapa indahnya persatuan itu. Gitu ya, yang mengalir daripada kepala Harun ke janggut dan jubahnya turun. Betul, gitu ya. Tetapi nggak bisa dipungkiri kenapa begitu mudah gereja-gereja ini kita melihat banyak gereja yang pecah. Nanti ikut denominasi ini, ikut sinode ini. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di masyarakat gereja-gereja ini? Bisa dijelaskan nggak? Yang bisa jabarkan silakan. Ya, jadi sebenarnya setiap gereja itu sangat terkesan atau mungkin terinspirasi oleh perkataan Yesus. Ya. Kalau saya yakin semua gereja itu sangat terkesan dengan kata-kata Yesus menjelang dia wafat, menjelang dia ditangkap adalah dalam Injil Yohanes. Ya. Pasal 17 ayat 21. Agar mereka semuanya menjadi satu. Ut omnes unum sin. Nah, jadi ada sebuah doa yang dinaikkan Yesus dan gereja-gereja ini adalah merespon. Jadi kesatuan ini adalah hasil suatu respon iman. Dan respon iman ini sayangnya tidak terkomunikasikan. Gara-gara miskomunikasi berarti, fragmentasi itu terjadi. Nah, ternyata setelah ada fasilitator yang membuka komunikasi,
Nah, respon ini kemudian nyambung satu dengan satu seperti rantai yang dahulu hilang ini sekarang bisa terbentuk kemudian kembali, disatukan kembali. Wow. Ya. Dan di dalam rantai ini kemudian mereka berpikir visinya kena ke depan apa? Kebersamaan ini kan harus ada maknanya. Amin, betul Pak. Bukan sekedar kita hanya bersama-sama, tapi apa yang kita mau pikirkan? Kita memikirkan bukan lagi gereja kita. Kita tidak memikirkan denominasi kita. Ya, kita ingin melampaui, yaitu apa? Kesejahteraan kota, kesejahteraan pemerintah. Tapi juga kesejahteraan kita bersama-sama. Kalau kita bergandengan, rasanya kita saling melengkapi. Amin. Semua kekurangan, semua keterbatasan, semua sumber daya yang semula ini berjalan sendiri, sekarang ini disinergikan. Ya, kita akan nanti bertanya tentang kegiatannya apa saja sih, tapi kita akan take a break dulu ya. Pemirsa sekalian, sesuatu yang indah pada waktu persatuan itu terjadi karena di sanalah berkat-berkat Tuhan itu tercurah buat anak-anaknya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dalam Good News Program. Bless Bandengan ini atau Blessing the City ini mau melihat cara-cara yang bisa menjangkau berbagai orang dengan berbagai latar belakang. Shalom pemirsa, saksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, bersama dengan istri saya, Debbie Katarina, karena kami percaya tayangan Good News ini pasti akan memberkati pemirsa sekalian. melalui berbagai macam topik yang sangat relevan dan aktual bagi kehidupan masa kini. Tuhan Yesus Memberkati. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News Program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Anda masih menyaksikan Good News Program. Topik kita hari ini adalah Blessing Our City. Kembali kepada bapak-bapak yang ada di sini. Nah, luar biasa sekali ya apabila saudara seiman bisa hidup rukun bersama. Nah, selama sudah tergabung di dalam Bless Bandengan ini, kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah pernah dilakukan? Silakan Pak. Ya, kegiatan kita variatif sekali. Sesuai dengan tuntunan Tuhan, mulai dari Komsel Gembala atau fellowship. Gembala-gembala kita mengadakan fellowship. Setiap bulan kita bertemu. Makan-makan atau kita bersama-sama merencanakan program-program. Fasilitator juga ada para wakil dari gereja meramu mencetus ide-ide untuk memberkati kota. Kita juga mengadakan ibadah Natal bersama dengan berbagai liturgi. Jadi 3 liturgi digabung menjadi 1. Itu terjadi dalam kota kami. Kita juga lihat karya Tuhan yang luar biasa, bagaimana kita dikasih atau diberi kesempatan memberkati kota kita. Kita berelasi dengan masyarakat setempat untuk dengan pemerintah memberkati kota kita dalam hal Jakarta bersih atau membersihkan. Kegiatan bersih-bersih. Dan juga di sana kita boleh bergandengan tangan bersama pemerintah, bukan hanya warga gereja. Kita bersama-sama menjaga kebersihan kota dan juga
terjadi relasi persekutuan yang luar biasa. Kalau kita lihat Pak, bersih-bersih kan semestinya masa tugas gereja sih, bukankah ada pasukan pembersih kota, itu kan tugasnya Pemkot Pak. Kenapa gereja mau turut campur dalam hal ini? Ya, ini menjadi tanggung jawab kita juga karena kita merasa sangat-sangat peduli dengan kebersihan karena dari situlah, dari hal yang kecil. Bersama-sama kadang-kadang kita nggak prihatin dengan sekitar, ya kita prihatin dengan hal yang besar, tapi yang kecil kita lupakan. Ya. Dengan kebersihan ini bisa membawa dampak yang luar biasa. Kalau kita menjadi kota kita bangganya dengan kota tua, di situ wisatawan banyak. Tapi setiap kali kita lewat atau di media massa sebutkan kota kita tidak terawat dan kotor. Betul, saya setuju tuh Pak. Ya, saya angkat kepada teman-teman dan juga beberapa gembala setuju. Kita mulai dari kecil, memberkati kota, menjadikan kota kita wajahnya berubah. Karena kalau kita pergi ke Kuala Lumpur, ada satu heritage place gitu ya. Di Singapura juga ada, di Sydney juga ada, di Melbourne tuh bagus-bagus gitu ya. Terus kemudian di Vietnam pun Pak, kami pergi ke Vietnam itu Indonesia jelas-jelas kalah. Itu bagus banget padahal ekonominya Indonesia lebih kaya, lebih jaya gitu. Gereja-gereja juga lebih makmur di Indonesia. Ini ada fenomena apa yang membuat sehingga kota tua di Jakarta itu benar-benar kelihatan tua Pak? Ya sebenarnya harusnya kita sadar bahwa kota tua adalah simbol waktu awal-awal tahun Belanda masuk menjadi kota yang sungguh-sungguh pintu gerbang bangsa-bangsa. Tapi sekarang mulai ditinggalkan. Dan kita tahu bahwa para wisatawan turis masih datang ke sana. Tapi saya tahu mereka kecewa karena lihat kondisi yang memprihatinkan sekali. Karena kalau malam nggak aman sih ya. Maksudnya saya juga nggak berani gitu. Rasanya laki aja nggak berani kalau jalan malam-malam di sana gelap banget dan kayaknya angker banget gitu. Nah ini ada bisa nambahin nggak ini mengenai kondisi tapi kota setelah kita berdoa Pak, itu angkernya sangat berkurang Pak. Setelah kita berdoa itu jam 3 pagi Pak. Sampai jam 6 gereja-gereja ngumpul. Jadi segala kegiatan kita lakukan. Dan setelah dibersihkan juga sekarang setelah dibersihkan kalau kita merasakan di sana itu jauh lebih nggak angker lagi Pak. Seperti di Hotel Omni Batavia Pak. Itu hotel yang tadinya sangat tidak diingini Pak oleh tamu Pak. Tapi setelah kita berdoa selama kurang lebih hampir 2 tahun di sana Pak, hotel itu mulai makin laku. Dan jalannya bisa dibetulin. Jadi kita melihat ternyata ketika gereja kita mulai melakukan fungsi kecil saja Pak. Tuhan Yesus melakukan perkara yang besar Pak. Mengadakan suatu perubahan bahkan sampai kota kita. Ngomong-ngomong di hotel itu nggak ada pemegang sahamnya di sini kan? Oh nggak ada. Jadi kita nggak promosi hotel Pak. Nah sekarang saya mau tanya ke Pak Sony Cornelius yang dari tadi masih diam. Pak, kalau saya perhatikan kegiatan dari Bless Bandengan ini variatif sekali ya kan. Mulai dari kegiatan rohani, doa bersama ya kan. Sampai bersih-bersih, sampai pesta rakyat, ada penyuluhan, hiburan ya kan. Membagikan sembako. Sampai pertandingan futsal untuk anak-anak muda. Nah, mengapa demikian? Coba jelaskan, Pak. Iya, jadi memang orang itu cukup unik ya. Setiap orang unik dan punya berbagai talenta, bakat. Dan Bless Bandengan ini atau Blessing the City ini mau melihat cara-cara yang bisa menjangkau berbagai orang dengan berbagai latar belakang. Sehingga mereka merasa terakomodir. Ya karena talentanya beda, kemampuannya beda, latar belakangnya berbeda. Jadi dengan berbagai kegiatan, semua orang bisa kebagian seperti gitu. Jadi seperti Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda pada gerejanya, ya talenta yang berbeda-beda. Tapi semuanya dibutuhkan, besar kecil bisa bersamaan digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Wah luar biasa Daniel luar biasa sekali karena kalau gereja-gereja di seluruh Indonesia ini bisa seperti ini, wah dampaknya besar banget ini. Amin, amin. Nah apakah menurut bapak-bapak ini bisa nggak ini diterapkan di daerah-daerah yang lain? Sangat bisa Pak, sangat bisa karena kita sudah merasakan luar biasa, bersatu indah, di mana Tuhan sungguh-sungguh menyatakan luar biasa gereja kita diberkati. Kalau kita memikirkan gereja lain, memikirkan kota, berkatnya juga double Pak. Nah nanti kita akan tanya caranya dulu nih. Nah oke pemirsa sekalian kita akan take a break dulu. Setelah ini kita akan menyaksikan sebuah grup band anak-anak muda yang sangat luar biasa. Dan mereka sudah memberkati banyak orang sampai ke banyak bangsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dalam Good News Program. Sinarmu bawaku mengerti semua indahnya arti rencanamu.
aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. I love you, so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Saksikan Good News bersama kami, Bless Bandengan. Tuhan Yesus memberkati. Berputar mencari arti, ruang hampa menekan jiwaku pergi. Berlari, menarik diri, menapaki impian rasa di hati. Namun ku coba sendiri untuk ikuti jalanku. Ku sadari akhirnya dirimu yang berarti. Sinarmu bawaku mengerti semua indahnya arti rencanamu. Lepaskan bebanku, mengarungi hidupku kembali. Menarik diri, menapaki impian rasa di hati. Bahkan ku coba sendiri, ku ikuti jalanmu. Ku sadari akhirnya dirimu yang berarti. Lepaskan bebanku, mengarungi hidupku kembali. Sinarmu bawaku mengerti semua indahnya arti rencanamu. Lepaskan bebanku, mengarungi hidupku kembali. Lepaskan bebanku,
mengarungi hidupku kembali. Ku kembali padamu. Ku kembali. Ku kembali. Ya, Luar biasa. satu performance yang Penampilan yang apik dari sangat Pure menarik ya. dari Pure. Ya, dengan albumnya Voyage. Nah, ini kalau boleh tahu album yang keberapa nih? Ini sudah album yang ketiga kita. Album yang ketiga. Berarti udah 3 kali datang ke Good News Program ya. Luar Ya, biasa betul. Daniel Dan ya. saya bisa melihat bahwa mereka ini dibandingkan dengan album yang pertama dulu atau yang kedua mereka sudah tampak lebih dewasa nih sekarang. Dulu lebih culun-culun gitu ya. Betul, lebih polos lah. Masih ABG, sekarang udah dewasa ya. Oh Kalau gitu ya. kalau boleh tahu sekarang kalian range usianya sudah berapa nih? Kita masih 18 ke atas sih. Oh gitu. Iya. Yang paling muda siapa? 18 ke atas. 18 ke atas, jadi banyak Beda berapa? banyak ya. Bisa 50 juga 18 ke atas ya. Yang paling muda siapa di sini? Yang paling muda Tirsa. yang main piano. Yang main Oh, piano. yang main piano. Oke, Halo, kemudian Tirsa. yang paling tua siapa nih? yang tua kayak saya yang paling Oh tua. gitu. Tapi Kalau kamu? mukanya yang paling muda saya. Oh gitu, yang paling baby face gitu ya. Baby face ya, bukan baby face. Baby face apa baby face? Beda tipis. Beda tipis, oke. Oke, lagu yang dinyanyikan tadi judulnya apa? Ku kembali. Oh, Ku Kembali. Oke, bisa ceritakan singkat apa latar belakang dari pembuatan album yang ketiga ini? Yang bikin dia beda dengan album-album sebelumnya apa? Oke, di album yang sebelum-sebelumnya kebetulan lagunya mayoritas diciptakan oleh Yohan karena dia berbakat sekali menciptakan lagu. Dan di album ketiga ini setiap dari kita mulai belajar menciptakan lagu masing-masing. Ya, Jadi wow. kenapa kita sebut ini Voyage? Karena ini menceritakan perjalanan masing-masing dari personil Pure itu Jadi sendiri. voyage itu artinya perjalanan. Oh, Journey. perjalanan. Oh, Bon Voyage itu bukan selamat tinggal ya? Selamat jalan. Oke, jadi ini perjalanan. Perjalanan Hidup dari masing-masing. Kisah kita masing-masing yang Oke. dilakukan dalam satu album. Jadi yang pasti lebih beragam. Setiap personel mengarang lagu. Betul. Ya. Semua daripada kalian. Hebat. Nah, boleh luar tanya nggak biasa. selama 3 tahun ini kalau saya ikutin di Facebook kalian juga, Ya. tampaknya perjalanan kalian juga cukup menarik tuh. Ya. Ada nggak satu yang cerita yang distinguish banget, yang spesial banget gitu, yang menurut kalian sangat berkesan selama 3 tahun ini baik sebagai band gitu, ataupun secara individu? Yang terakhir kita dapat kesempatan untuk perform di Singapura. Di mana untuk tuh? acara Celebrate Christmas in Singapore. Yang di Jalan Orchard itu, Iya, Orchard di Road. Jalan Orchard itu. Kok bisa tuh? Jadi, Bisa cerita nggak? Di sana mereka mengundang sekitar 6 negara. Jadi nggak cuma Wow. dari Indonesia, ada Oke. dari Kanada, Afrika, Filipina, jadi Malaysia semua kumpul di sana untuk menyembah Tuhan. Jadi kita sebetulnya melayani, tapi melayani di Jalan Orchard Singapura. Iya. Jadi Pada semua- tanggal berapa itu? Kita 10 hari di sana. Oh, jadi kalian tampil setiap hari di sana? Iya. Setiap hari. Bersama dengan berapa band yang lain dari Indonesia? Kebetulan kalau tahun kemarin satu band saja dari Indonesia. Tahun sebelumnya kita juga sempat ke sana ada 3 band dari Indonesia. Wow, luar Oke. biasa sekali ya. Dan itu tentunya sangat berkesan buat kalian. Iya. Nah, Puji Tuhan, dalam senang mendengar. perjalanan karir kalian sebagai musisi ya kan, sebagai grup band rohani ataupun sebagai individu, dalam perjalanan ini apa kisah-kisah menarik yang kalian curahkan ke dalam album ini? Nah, itu bisa dilihat dari judul albumnya. Mm-mm. Nah, kalau di situ tadi kembali bagaimana ceritanya mengenai kita kembali kepada Tuhan. Nah, di situ juga ada judul lagunya itu Move On. Mm-mm. Move On itu artinya kita harus bergerak lebih apa? Maju. yang Terus, harus iya. maju. Iya, Ya. iya. Ini desain covernya juga menarik banget nih. Ini idenya siapa nih? Yang kasih watercolor apa gitu? Ini rangkuman dari kita semua sih. Iya, Bagus, ini good. dari Very kita. excellent. Luar Terima biasa. Very proud of you. Terus berkarya You guys dan have tetap grown up in ya, such a way. dan terus melayani Tuhan dengan hati Amin. yang pure ya, Yes. dengan hati yang murni. Luar Bagus biasa sekali. pemirsa. Ya, puji Nah, Tuhan. inilah saatnya yang selalu pemirsa nanti-nantikan, yaitu saatnya kuis ya. Pertanyaannya mudah sekali, album Pure keberapakah Voyage ini yang dibawa ke Good News program hari ini? Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa dengan format seperti ini. Kuis, kemudian nama, alamat lengkap, lalu jawabannya. Apabila Anda mengirimkannya lewat email ke goodnews@anugerah.net dengan format yang sama, tambahkan nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari Pure Voyage. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Dan esensi dari khotbah ini adalah menyatukan seluruh batas-batas perbedaan atau
pemahaman-pemahaman yang keliru. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Masih bersama kami dalam Good News program. Tema kita hari ini Blessing Our City. Langsung aja kembali kepada bapak-bapak. Nah, caranya bagaimana Pak menjembatani perbedaan yang ada? Karena kita tidak bisa menutup mata, memang bersatu, tapi kan banyak perbedaan. Nah, kebanyakan orang ya yang saya perhatikan selama ini, baik yang di kota besar maupun daerah-daerah, bersatu hanya untuk sementara, tetapi kalau sudah mereka terfragmentasi lagi mengurusi urusannya masing-masing, bagaimana Bless Bandengan ini bisa mempertahankan unity tersebut? Saya mau mencoba menjawab dalam hal ini, yaitu bahwa saya merasa bersuka cita karena itu kita punya spiritualitas yang sama, meninggalkan ego kita masing-masing untuk mewujudkan visi bersama. Nah, visi bersama ini kita coba konkretkan dalam bentuk visi misi yang lebih praktikal, yang lebih konkret. Bersama itu kan tidak bisa hanya di dalam batas wacana, tapi bagaimana kita ini konkretkan. Dan kami coba konkretkan, salah satu yang paling sulit adalah bagaimana kita menyelenggarakan ibadah bersama. Tetapi dalam liturgi ini mengakomodir berbagai denominasi. Dan yang kedua adalah pengkhotbahnya juga mewakili denominasi ini. Nah, bisa ceritakan Mbak, ini menarik Pak kan, apakah yang khotbah itu bergantian atau gimana? Ya, jadi kita susun, kita atur, tentunya sebelumnya ada percakapan. 3 orang yang bisa mewakili denominasi yang ada. Terus kita bikin kerangka tema, dan tema ini kita jabarkan dan masing-masing melengkapi dengan batas waktu yang sama, 20 menit, jadi kali 3, 60 menit. Dan semuanya nyambung sebagai satu mata rantai, dan esensi dari khotbah ini adalah menyatukan seluruh batas-batas perbedaan atau pemahaman-pemahaman yang keliru terhadap gereja yang lain. Dan ketika itu dilaksanakan, saya mendapatkan input dari jemaat bahwa mereka sangat surprise sekali. Surprise? Ya. Bagaimana kok bisa denominasi yang dalam perjalanan hidup mereka itu jalan sendiri-sendiri, tetapi sekarang mereka benar-benar bisa berkhotbah yang menampilkan cirinya, tetapi dalam menampilkan cirinya mereka merangkul. Ya. Ini yang susah Pak. Iya betul. Karena betul. pada waktu kalau misalnya kita nggak punya hati yang sama, mungkin yang mengkhotbah A mungkin dari gereja Metodis merasa sebentar, denominasi saya cara khotbahnya lebih menarik nih. Atau yang karismatik berkata, nanti yang itu nanti kalau khotbah yang lain tidur gitu. Yang karismatik kan berapi-api, bawa api gitu. Nah gimana ini? Apa namanya? Ada apa namanya resistansi nggak selama
Bless Bandengan atau Blessing Our City ini dilakukan gitu? Resistensinya apa aja? Biasanya kalau kita mengalami beberapa kendala, semuanya itu kita selesaikan di meja makan, Pak. Contohnya apa? Oh, di meja makan. Kelihatan Ini sih, kuncinya. bisa kelihatan. Dari apa Pak? Posturnya. Dari perut turun ke hati, naik ke hati. Kalau kita boleh tanya nih, contoh konkret masalah yang akan menjadi potensi dalam tanda kutip perpecahan ini apa? Salah satu yang paling mencolok itu adalah doktrin dari denominasi masing-masing. Nah, itu dia itu ya. kan doktrinal itu susah banget itu. Karena itu kita punya suatu kesepakatan. Jadi ketika kita ketemu di meja makan, ketika kita ketemu sesama gembala, kita gak boleh ngomongin doktrin. Oke, itu tipsnya ya buat pemirsa sekalian di rumah. Ini udah berapa tahun berjalannya sekarang nih? Dari 2007 sampai sekarang kurang lebih 5 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Langsung 6 tahun. Wow. 6 tahun. Nah, jadi tidak mudah nih ya 6 tahun. Sekarang saya mau tanya satu hal. Tadi yang sudah diceritakan kan khotbahnya bergantian. Bagaimana dengan musik pujiannya? Karena warna-warnanya pun berbeda warna musik pujiannya ya kan. Kalau GKI kan syadu gitu. Kalau karismatik kan gebrak-gembreng gitu kan ya. Ya, bagaimana soal Pak? musik kita juga kombinasi. Jadi dalam ibadah Natal kita bukan hanya dikatakan liturginya, tapi juga musik yang ditampilkan lagu, ada yang klasik pakai piano, ya. Nanti juga ada lagu berikutnya berganti karismatik pakai band, pakai tari-tarian. Jadi semua aspirasi tertampung. Oh wow. Jadi tidak ada yang menonjol, tidak ada yang merasa tidak dihargai, semua. Dan itu bisa diterima oleh jemaat Ya, yang hadir. benar. Dan mereka menikmatinya. Menikmatinya. Wow. Bersatu Saya pikir dalam juga perbedaan. kepada jemaat saya siapkan itu. Kita harus terbuka kepada hal-hal baru, Ya. terhadap hal-hal yang berbeda. Jadi itu sangat menolong. Jadi menyadari berbeda, terbuka pada hal-hal yang baru, dan memang kuncinya di pemimpinnya. Ya kalau gembalanya bisa, ya jemaatnya akan Ikut ya, Pak, bisa ya. ikut. Itu biasanya seperti Apa itu. alasan bapak-bapak ini merasa begitu secure atau aman bahwa gereja yang satu tidak akan mencuri jemaat yang lain atau domba-domba yang lain? Nah ini saya ada satu pengalaman. Salah satu dari jemaat yang hadir di gereja di mana saya melayani Metodis, dia itu dibaptisnya di GBI. Ya. Jadi kita waktu ketemu gembalanya tanya, si itu masih kebaktian di situ nggak? Tolong ya saya titip situ katanya. Jadi dan memang dia bukan orang dari Jakarta, dari Makassar, sudah kembali ke Makassar dan sangat secure, aman. Karena kita tahu yang menyelamatkan ya memang darah Kristus Yesus dan Amen. dia adalah murid Kristus Yesus. Dan ini semua denominasi bukan akan menjadi penentu untuk masuk ke sorga. Keselamatan yang dari Kristus itu yang utama saya pikir. Puji Tuhan. Kami sungguh berharap Pak Bless Bandengan ini bisa menginspirasi gereja-gereja yang lain di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Amin. Supaya kita bisa bersatu di dalam kasih Tuhan ya. Ya, puji Tuhan. Oke, pemirsa sekalian kita akan take a break dulu. Pemirsa sekalian jangan lupa bahwa kebersamaan ini kita akan teruskan nanti, ada beberapa segmen lagi. Namun demikian ada nomor-nomor telepon. Kita tahu dalam kehidupan kita ada masalah-masalah yang tentunya ada. Bukan aja masalah di gereja, tapi masalah juga dalam rumah tangga kita, kesehatan kita, keuangan kita. Ada nomor-nomor telepon. Mari hubungi kami sekarang juga supaya kami dapat berdoa buat Anda. Karena doa orang benar, firman Tuhan berkata besar kuasanya. Stay tune bersama dengan kami dalam Good News Program. Iya, karena ini kegerakan kota milik Tuhan. Ya, kita yakin Tuhan memberikan kita satu visi dan Tuhan juga memberkati dan juga mencukupkan. Halo pemirsa, Shalom, apa kabar? Saya Charles Bonar Sirait, senang sekali bisa menjumpai Anda. Pada kesempatan ini, saya yang telah menulis buku The Power of Public Speaking dan juga Public Speaking for Teacher, memberikan rekomendasi kepada Anda untuk terus menyaksikan acara Good News. Karena melalui tayangan ini, saya sendiri merasa telah diberkati dengan begitu banyak muatan-muatan yang positif dan juga dapat memberikan kita semangat untuk terus melalui kehidupan ini. Kalau Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang program ini, saya sarankan Anda juga bisa langsung klik ke www.anugrah.net. Itu saja, terus menyaksikan Good News, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua
Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. I love you, so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. It's very good. Dalam Good News program kali ini kita menyaksikan suatu topik yang sangat unik dan menarik, yaitu memberkati kota kita bersama dengan hamba-hamba Tuhan dari daerah Bandengan, Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Oke, saya mau bertanya Pak, kami mendengar bahwa grup Bandengan ini juga berdoa di tempat di Lubang Buaya dan di daerah Fathahillah. Ada alasan kenapa harus berdoa di sana dan kenapa didoakan gitu? Ya, yang pertama pasti kita harus mengerti tuntunan Tuhan, Pak. Tapi selain itu, karena setiap kota itu punya akar. Jadi ketika kita punya rencana atau visi yang sama menduduki suatu kota, kita harus tahu di mana di kota itu ada kejadian-kejadian yang menyebabkan keadaan rohani atau atmosfer rohani di kota itu, Pak. Ya. Seperti Lubang Buaya. Kita tahu Lubang Buaya adalah tempat terjadi pengkhianatan. Dan bangsa kita hampir dijual, Pak, karena pengkhianatan yang terjadi di Lubang Buaya. Nah, itu harus kita perangi spiritnya. Seperti Kota Tua, Pak. Kota Tua adalah dulu pintu masuk bangsa-bangsa. Ceritanya kita semua tahu Batavia dulu adalah ibu kota pertama dari Indonesia, dan melalui pintu gerbang Batavia inilah bangsa-bangsa datang, Pak, mengambil rempah-rempah. Nah, sekarang ini kita percaya, Pak, saatnya gereja dibangkitkan. Kita mengerti, Pak, bukan cuma rempah-rempah jasmani yang kita bagikan ke seluruh dunia, tapi rempah-rempah rohani, Pak, yang bisa memberikan suatu bau yang harum di akhir zaman ini. Supaya Kristus dipermuliakan, Pak. Betul. Nah, pada saat berdoa, apa yang didoakan? Apakah ada yang dipatahkan, ada yang dilepaskan? Coba. Pasti selalu. Yang pertama kita harus mematahkan kuasa-kuasa si jahat yang mereka mencengkeram kota itu, Pak, atau mereka tinggal dalam persembunyian di liang-liang kota itu. Dan setelah kita patahkan dan kita hancurkan, kita buka pintu gerbang kerajaan Allah supaya terjadi, Pak, kedamaian, sukacita, kebenaran, kesembuhan, kesehatan, hubungan yang baik dan yang lain-lain. Kalau kita tahu bahwa setiap acara itu bukan hanya perlu personel, bukan hanya perlu strategi, tetapi juga perlu uang. Iya. Nah, setiap gereja, saya ingin bertanya nih, bagaimana pencapaian untuk funding dari proyek-proyek yang ada ini? Iya, karena ini kegerakan kota milik Tuhan. Ya, kita yakin Tuhan memberikan kita satu visi dan Tuhan juga memberkati dan juga mencukupkan. Setiap event kita adakan, kita sharing, masing-masing gereja menabur. Kalau gereja kecil menabur dikit, yang gereja besar menabur yang banyak. Sehingga kita running dengan baik, kita tahu Tuhan menggerakkan orang-orang. Ya, setiap event kadang-kadang ratusan juta kita keluar dan Tuhan cukupkan. Pernah nggak terjadi defisit? Pernah. Nah, kalau defisit ini yang nutup siapa? Kalau defisit yang menutup adalah kita rembukan bersama-sama, ya. Biasanya ada orang yang berlebih, ya. Biasanya Pak Biantoro ini karunia khusus, ya. Tuhan berikan kapasitas dia memberi, ya. Kita yakin Tuhan memberikan di tubuh ini masing-masing karunia dan juga kelebihan, ya. Dengan kesadaran sungguh memberi buat Tuhan, semua tercover dengan baik. Jadi polanya kayak di zaman para rasul itu, Pak. Yang kurang tidak kekurangan, yang lebih tidak kelebihan. Jadi kalau ada apa-apa, pokoknya ditanggung bersama, Pak. Oke, saya mau tanya satu pertanyaan cukup penting. Apa respon dari pemerintah terhadap kegerakan yang ada? Tentunya saya percaya mereka pasti mendengar, mereka pasti melihat gitu. Bisa ceritakan nggak? Apalagi kalau kita lihat dalam skup kota kita, kota Jakarta, sering terjadi banjir, sering terjadi perampokan, pemerkosaan di angkot-angkot gitu ya. Kemudian macet yang nggak tahu ini ada hubungannya nggak, karena ini saya mau masukkan di sini juga macet. Apa respon pemerintah? Bisa nggak apa yang dilakukan di sini ini dipanjangkan sampai menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah yang kita punya di kota ini gitu? Nah, ini memang sedang kita laksanakan, Pak. Nah, bisa jabarkan? Ya, contohnya misalnya tadi kemarin malam itu kita baru selesai makan malam bersama dengan lagi ya? Iya, betul. Makan malam dengan siapa? Kita makan malam dengan jajaran pemerintahan Jakarta Barat. Ada Pak Wali Kota di sana, ada Pak Dandim di sana,
ada Pak Kapolsek di sana, Ketua FBR juga datang, Ketua FKUB juga datang. Jadi kita mulai menjembatani yang selama ini gereja terkesan eksklusif, kita mulai show up. Kita ini juga warga negara Indonesia loh. Nah, seperti contoh tanggal 26 April 2013 kita ada Paskah bersama yang kita sebut Malam Kebersamaan di Taman Fathahillah Kota Tua jam 6 sore. Dan di situ kita dapat visinya itu dari Nehemia 4 ayat 19 yang isinya adalah unity dari pemerintah, masyarakat, dan gereja. Dan kita sungguh berdoa sinergi ini akan membuat suatu perubahan, dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan, Pak. Dahsyat. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, kalau kita bisa tanya nih, apa ultimate goal daripada kegerakan ini? Kalau yang kita rindukan bahwa ini bisa bergulir seperti bola salju. Artinya apa yang sudah kita nikmati bersama di sini, kita bisa keluar dari lingkungan 4 tembok dinding itu, dinding yang menghalangi kita. Kita bisa keluar dari denominasi kita, berbaur dengan berbagai denominasi yang lain. Kita harapkan ini juga bisa dialami oleh gereja-gereja yang lain, dan kita Amin, berharap luar mereka biasa, melakukan Pak. hal yang sama. Puji Tuhan. Saya bisa membayangkan pembukaan filmnya dari Bandengan, Jakarta Utara kepada Sampai ke seluruh seluruh Indonesia dan seluruh belahan dunia, Amin. gereja-gereja bersatu. Wow. Amin. Saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab yang masuk melalui tim konseling dan doa kami ya. Dari seorang ibu di Kalibata, dia pernah meminta bantuan doa kepada kami, kemudian tak lama dia memberikan SMS kembali kepada kami dan bilang, puji Tuhan, penyangga di punggung saya sudah dibuka. 4 bulan lalu saya pernah jatuh dan tulang punggung saya ada yang retak dan harus pakai penyangga tulang belakang, tetapi sekarang sudah sembuh. Haleluya. Pemirsa, apabila Tuhan bisa menjawab pergumulan dari ibu tadi, kami percaya Tuhan juga bisa menjawab pergumulan Anda, apapun itu bentuknya. Sekarang juga hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dalam Good News program. Saya melihat kalau kita mengupayakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal, maka tergenapilah firman Tuhan, maka kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kotamu. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya pemirsa, Blessing Our City dalam Good News program. Dan sebelum kita closing ya, hari ini ada
5 bapak-bapak luar biasa di sini akan memberikan kata-kata dorongan buat pemirsa sekalian yang ada di rumah ya. Jadi bukan 1, bukan 2, 5. Ini luar biasa. Silakan mulai dari Pak Sony. Iya, jadi saya mengajak hamba-hamba Tuhan, warga jemaat dari berbagai denominasi, kita meresponi apa yang Tuhan Yesus doakan. Dia merindukan supaya semua satu adanya. Itulah menjadi identitas khusus kita, bahwa kita memang warga sorga dan kita adalah miliknya. Dan sebagaimana saya dan jemaat sudah mengalami berkat dengan Bless Bandengan ini, biarlah ini juga menjadi berkat bagi banyak orang lain yang akan mengikutinya. Pak Yohanes, silakan Pak. Ya, saya belajar satu hal dari Tuhan Yesus yang paling menonjol, yaitu sikapnya yang mau mengosongkan diri. Dan kesatuan itu hanya terjadi kalau kita mau mengosongkan diri. Dan itu justru yang paling utama. Pengosongan diri yang melahirkan kesatuan. Dan dengan kesatuan itulah justru menjadi satu media kesaksian yang paling efektif kepada dunia. Kalau gereja tidak mau mengosongkan dirinya dan menyatukan diri, seluruh pemberitaan, seluruh khotbah, seluruh kesaksian tidak akan didengarkan oleh dunia. Jadi saya simpulkan bahwa dengan kesatuan yang didasarkan oleh pengosongan diri, itulah kesaksian Injil yang paling luar biasa. Amin. Pak Biantoro, silakan Pak. Iya, kami menghimbau seluruh pemirsa dan kita semua meninggalkan masa-masa generasi di belakang kita. Kita masuk dalam suatu era yang baru, yaitu era Kerajaan Allah, di mana kita tinggalkan paradigma kita yang lama, yang kita merasa lebih baik daripada denominasi yang lain, lebih baik daripada gereja yang lain. Percayalah, kita semua saling membutuhkan. Dan Tuhan Yesus, bahkan Raja Yesus menantikan kita semua untuk bersatu sekuat tenaga membangun kota kita tercinta. Dan perhatikan juga terus pasti program Good News ini. Haleluya. Ya, silakan Pak Teddy. Ya, saya mendorong semua pemirsa dan seluruh gereja dan seluruh denominasi. Kami ini adalah contoh dari Wesley Methodist GKI, dari Karismatik GBI atau Gereja Bethel, dan saya dari Baptis. Kami ini sudah merasakan apa itu namanya kesatuan tubuh, apa itu menyenangkan Tuhan melalui apa yang kita lakukan dalam kota kita untuk memberkati bersama-sama. Kita menggenapi doa Tuhan Yesus, kesatuan itu. Saya mendorong semua gereja-gereja, termasuk gereja dari saya bangga jadi orang Baptis, dibesarkan dari Baptis, tapi ketika kami bersama satu tubuh, kami lebih bangga lagi. Saya lebih bangga lagi karena kita ada milik Tuhan. Amin. Silakan Hoke. Ya, ini sebetulnya hanyalah salah satu bukti di mana jikalau kita mau mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya, dampaknya pasti dahsyat dalam kehidupan. Pada masa perjanjian lama, pada setiap generasi, Tuhan hanya bicara kepada satu orang, Abraham, Ishak, Yakub. Tapi dengan perjanjian baru, melalui satu orang, dia bisa bicara kepada lintas generasi dan kepada banyak orang. Jika saudara atau siapapun kalian menonton program ini dan merasa Tuhan sedang berbicara, taatilah itu, melangkahlah. Kemana Tuhan menuntun, dia akan menyediakan. Karena founder dari program ini, saya kenal betul Pak Daniel Hendrata, dia juga orang yang mendengarkan suara Tuhan, maka Good News ini bisa lahir dan jadi seperti hari ini. Dan ini terbuka bukan untuk Pak Daniel, bukan untuk saya, bukan untuk hamba-hamba Tuhan di sini. Ini terbuka buat siapa saja yang mau mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih atas tangannya, kami semua diberkati. Haleluya. Terus sekalian mari kita lihat daripada firman Tuhan yang akan kita ambil dari satu ayat yang sangat terkenal, yaitu di Yeremia pasal ke-29 ayat 7, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Pemirsa sekalian, hari ini kita berbicara dalam skup kota. Saya berbicara bagi kota Anda, kota kita, saudara sekalian, dan juga ultimately bagi negara kita Indonesia tercinta. Pemirsa sekalian, firman Tuhan berkata untuk kita mengupayakan kesejahteraan tempat di mana firman Tuhan mengatakan aku membuang kamu. Saya melihat yang pertama adalah jangan pernah melihat bahwa saudara sekalian,
Mungkin saudara ada di kota Jakarta atau di desa atau di daerah di mana engkau tinggal. Saya nggak tahu apa alasan ada saudara ke sana. Seperti Tuhan memanggil kami dari kota kami untuk ke tempat kota ini, yaitu untuk melayani Tuhan. Jadi kalau kita melihatnya sebagai hal yang negatif, maka terjadilah kata-kata aku membuang kamu di sana. Jadi lihatlah daripada saudara meratapi nasib saudara, betapa miskinnya Anda, betapa susahnya kota Anda, betapa hancurnya daerah Anda, desa Anda. Tetapi lebih baik mari berfokus ke sana. Nah, Tuhan memberikan satu strategi yang di sana mulai daripada ayat 5 dikatakan di sana nomor 1, dirikanlah rumah dulu untuk kamu diami di sana. Nomor 2, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Nah, saya melihat di sini firman Tuhan mengajak kita untuk mau berakar. Salah satu alasan untuk kita bisa mengupayakan kesejahteraan suatu kota atau tempat di mana kita tinggal, yaitu kita harus mau berakar. Kita harus membangun rumah di sana, kita harus membangun kebun, membangun pekerjaan kita. Kemudian yang berikutnya ayat 6 berkata, ambillah istri, kemudian memperanakkan laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, carikanlah suami bagi anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Jadi sekali lagi ada satu strategi yang Tuhan berikan, jangan melihat tempat di mana saudara ada sebagai suatu penjara, sebagai tempat di mana adalah ini tempat di mana engkau akan mati di sana, tetapi lihatlah firman Tuhan meminta kita untuk supaya kita mengupayakan kesejahteraan. Saya melihat kata-kata kesejahteraan ini berarti nomor 1 juga berbicara masalah keamanan. Nomor 2 berbicara masalah kebersihan. Nomor 3 tentunya berbicara masalah keuangan. Karena percuma kita bersih, percuma kita merasa tentram kalau nggak ada uang, kejahatan juga akan merajalela di mana-mana. Berikutnya berbicara juga masalah ketertiban. Yang terakhir kelima berbicara masalah pembangunan. Saya melihat kalau kita mengupayakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal, maka tergenapilah firman Tuhan, maka kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kotamu. Bagaimana dengan pemirsa sekalian? Apakah Anda tertantang supaya gereja-gereja di kota Anda itu akan bersatu, kemudian akan memberkati kota, desa, ataupun lembah dan gunung di mana saudara tinggal? Amin. Kalau itu adalah Anda, saya tantang kita bersama untuk kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami rindu berdoa buat orang-orang, kota-kota, gereja-gereja yang rindu untuk bersatu dan menjadi berkat Tuhan. Engkau lawat dari tempat ini Tuhan, dari apa yang sudah terjadi di daerah Jakarta Utara, Jakarta Barat, di daerah Bandengan ini Tuhan, kami memberkati sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua roh pemecah belah yang ada di udara dipatahkan, dihancurkan, dan biarlah kotamu disebut sebagai kota di mana akan diberkati oleh Tuhan. Berkatnya melimpah, pemulihan terjadi, kesehatannya akan dipulihkan oleh Tuhan, kesejahteraan kekayaannya akan dipulihkan oleh Tuhan, dan terlebih lagi damai sejahtera daripada kota itu. Akan ada banyak orang-orang akan mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Lutut akan bertelut, lidah akan mengaku, dan nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau lawat Tuhan setiap kebutuhan daripada pemirsa yang ada. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau lebih daripada sanggup, bukan hanya mencukupi kebutuhan kami, tetapi Engkau lebih daripada sanggup untuk mencurahkan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu kepada setiap kehidupan kami. Terima pemirsa sekalian, terima saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang diberkati Tuhan bersama dengan kami katakan amin. Haleluya. Amin, amin. Nah pemirsa, itulah akhir dari kebersamaan kita pada hari ini. Jangan lupa kami akan kembali menjumpai pemirsa di minggu-minggu yang akan datang di jam, hari, dan stasiun televisi yang sama. Saya Dewi Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Banyak hal-hal yang dapat kami lakukan, dan kami percaya bahwa apapun yang kebersamaan yang selama ini sudah kita lakukan akan menjadi berkat dan kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.